kata fakta. Mendes Yandri minta warung di desa ditutup agar masyarakat semuanya belanja ke Kopdes KDP. Gimana maksudnya? Hoax atau apa? Hoax. Jadi gini, program ini merupakan Koperasi Merah Putih itu diluncurkan untuk program unggulannya Presiden Prabowo ya. MBG. Menelan kalah telak 0-3 di Stadion Pakansari, di Stadion Kebanggaan Masyarakat Cibinong, Kabupaten Bogor. Nggak jauh juga dari rumahnya Pak Presiden Prabowo. Oh iya. Dari Hambalang. Jadi dari rumahmu juga nggak jauh kan? Itu dia, dari Depok itu nggak jauh. Tapi kita harus mengakui keunggulan Vietnam yang memang tampil nggak bagus sih, cuman efektif, efisien, disiplin. Nggak bagus. Maksudnya itu gimana? Sampai menang 3-0 itu nggak bagus gimana coba? Dari cara mainnya nggak istimewa katanya, tapi bisa memanfaatkan kelengahan para pemain kita. Ya. Kayak main kita kayak kebingungan. Sementara Vietnam kayak nunggu, main sabar, kapan Indonesia salah disikat sama mereka. Jadi peluangnya makin berat nih untuk lolos ke semifinal karena harus menghadapi tuan rumah Singapura. Di laga terakhir penyisian grup, laga penentuan, nggak ada kata seri, apalagi kalah. Indonesia harus menang. Mas Hasil gimana? Peluang kita lolos gak? Saya nggak ngikutin bola dari pertama, cuman saya nonton aja tadi. Ini bajunya putih sama merah ketika tanding gitu kan. Semalam Emang kenapa kalau merah atau putih? Iya, merah putih kan, merahnya di atas, putihnya di bawah. Kita nggak tahu nih kemarin merah. Ayo, merah apa putih? Yo. Merah. Indonesia putih kan kemarin. Kan tuan rumah. Itu yang pertama, itu paling pertama. Putih. Kemarin kita pakai merah. Merah kemarin. Harusnya di atas dong. Kenapa kita kalah? Merah putih itu merahnya di atas, putihnya di bawah. Itu merah putih. Merah kemarin timnas Indonesia. Walaupun memang ada anggapan kalau kita pakai putih-putih hampir sering dapat hasil bagus dibanding kalau putih katanya. Ya memang bisa, algoritmanya itu sebenarnya bisa dicek gitu kan. Ada ini juga ada penilaian juga kalau pakai putih-putih itu di sepak bola tuh pemain kelihatan lebih besar. Oh gitu. Psikologisnya lah itu. Ya. Mah ukuran main sama aja sebenarnya mau pakai baju apa, tapi psikologisnya katanya kalau pakai baju putih-putih pemain kelihatan besar tuh, mainnya biasa aja jadi kelihatan besar. Udahlah kita pinggirin dulu hasil buruk timnas Indonesia. Mudah-mudahan di laga lawan Singapura nanti bisa dapat hasil terbaik, kita lolos ke semifinal. Walaupun kalau kalah dengan Singapura ya selesai Piala AFF 2026 di edisi 30 tahun PFF kita gigit jari karena dari tim-tim besar yang ada di Asia Tenggara cuma kita belum pernah juara. Yang salah takdir. Kita mau berusaha sekeras apapun buat takdirnya belum dikehendaki juara, ya bisa apa kita? Pelatihnya udah diganti, pemainnya udah baru. Jadi siapa yang diganti kalau udah? Wasitnya udah ganti juga kan? Pasti wasit yang bukan itu aja kan? Wasitnya udah ganti, pemainnya udah ganti. Pasti diruat kan timnas. Maksudnya selalu ada aja gitu pengganjal gitu kita mau juara. Malaysia udah pernah sekali, Vietnam udah 3 kali, Thailand kita jangan tanya lah udah kali juara Raja Asia Tenggara kita. Tapi kan Timor Leste belum kan? Itu jadi kita selevel sama Timor Leste. Enggak. Kamboja. Enggak. Ya kalau emang dari enggak. Ukuran trofi ya iya kita masih emang. Oh gitu. Mereka ukuran trofi ya. Kalau ukuran trofi ya sama-sama 0. Tapi kita doain lah mudah-mudahan timnas bisa lebih bagus, menang lawan Singapura, kita lolos. Antara
runner up atau juara grup, tergantung. Vietnam lawan terakhir dia lawan Kamboja. Kalau dia menang lawan Kamboja, otomatis dia jadi juara grup. Kita runner up. Lanjut ke semifinal. Semoga. Dalam beberapa waktu depan kita akan membahas beberapa narasi yang cukup liar nih di masyarakat, tengah masyarakat. Ada beberapa isu yang perlu kita bedah. Ya. Ini hoax atau fakta biar masyarakat nggak keliru lah. Ini percaya bahwa ini berita atau informasi benar atau informasi palsu. Oke, langsung kita yang pertama aja, Mas Adil. Ya, apa itu? Hoax atau fakta nih? Polri katanya temukan bunker besar berisi 6.000 triliun di rumah Jokowi di Solo. Wow. 6.000 triliun, kayak apa? Luasnya segimana itu? Saya pernah dengar isu-isu ini ya. Luasnya segimana itu? Cuma nggak tahu kebenarannya. Kita bedah, Mas Adil. Hoax atau fakta? Kalau itu adalah hoax. Ya. Sampai lupa kan? Karena sebagai perbandingan aja, Kon. Ya. APBN kita itu dalam 1 tahun sekitar 3.000-an triliun. Berarti 2 tahun APBN. Bayangin duit sebanyak itu ada di suatu daerah atau satu rumah, satu bunker. Gedenya segimana coba? Cash tuh lah ya. Cash 6.000 triliun. Ya, itu segedenya segimana. Nah, dari sisi logika itu saja, itu sudah nggak masuk akal. Ada di sebuah rumah duit 6.000 triliun gitu ya. Bisa bikin negara ya. Itu satu. Tapi kalau 6.000 triliun dibeliin kerupuk coba. Berapa naruhnya? Iya. Kebayang kan? Pabriknya aja nggak segitu mungkin ada pabrik kerupuknya. Dibeliin 6.000 triliun itu dibeliin kerupuk. Mungkin satu Indonesia penuh kali ya. Mandi kerupuk masyarakat. Nah, itu gambaran. Jadi memang ketika kita mencerna sebuah informasi, kita harus menggunakan akal kita untuk mencerna informasi itu terlebih dahulu, sebelum kita kemudian menelan informasi itu mentah-mentah. 6.000 triliun itu nilai yang besar, walaupun di dalam berbentuk mata uang rial, dalam bentuk dolar Singapura maupun dalam bentuk dolar Amerika gitu ya. Nah, ketika itu disimpan di sebuah rumah, pasti itu akan ribet membawanya. Ngumpulinnya itu gimana, berapa truk yang datang gitu ya. Pasti orang-orang di sekitarnya tahu itu apa. Itu apa curiga dong ya, yang dibawa ke situ apa. Ya, berapa truk tronton yang dibutuhkan untuk membawanya. Dan itu sudah tidak masuk akal. Nah, ini adalah informasi yang beredar di TikTok, Facebook, di X juga ada, yang menyebutkan mantan Presiden Jokowi ditemukan bunker sebesar 6.000 triliun di rumahnya. Itu versi yang dibikin oleh salah satu konten ini. Nah, pertama dari sisi logika itu tidak ada uang sebanyak itu nggak mungkin berada dalam satu rumah. Kemudian kita verifikasi lagi dari sisi kontennya, video yang beredar ini setelah dicek dengan Hive Moderation ataupun akun platform yang memeriksa keaslian sebuah video atau foto, ini adalah AI. Pergerakan orangnya itu kelihatan, kakunya kelihatan. Kemudian pakaian polisi, bukan Indonesia. Polisinya itu bukan pakaian, bukan coklat. Iya, dan nggak jelas. Bukan coklat ya, nggak ada embel-embel Polrinya di situ, dan jalannya pun kelihatan kaku, dan itu mengibaratkan tak ada keasliannya dipertanyakan. Nah, video ini aslinya itu tayang di salah satu akun di TikTok. Yang pertama kali tuh? Iya. Banyak salah akun di TikTok. Tapi memang kreatornya yang nulis pertama itu memang dia menyebut ini adalah AI. Langsung. Dia menyebut AI. Cuman video yang dibikin oleh pembuat akun ini, dia bikin kayak animasi, memakai AI. Kira-kira judulnya Jokowi tamat gitu ya. Endgame. Ya, Jokowi Endgame gitu. Apa namanya? Nah, tapi dia jelasin di situ, ini adalah video AI. Nah, oleh pembuat akun yang ini, yang di belakang kita ini, itu menggabungkannya dengan video temuan di brankas yang ada di Cibubur, di Sentul. F Jampitsus. Ya, yang 74 kilo gram emas dan uang dolar dan uang dolar Singapura juga ada ya, rupiah dan lain-lain. Digabung dan dinarasikan itu adalah temuan uang, dinarasikan oleh si pembuat konten itu di rumahnya
Jokowi. Dan itu setelah kita cek, ini adalah murni informasi palsu, karena fakta itu tidak ada. Bunker untuk 6.000 triliun itu nggak kebayang gedenya segimana. Dan ya fix ini adalah hoax. Kalau Mas Bukan, kalau dari Mas Asti lihat motivasi yang orang yang gabungin ini nih, ngegabungin dua video di atas sama yang Jokowi di bawah itu apa sih ya? Dia motivasi dia kalau dari pandangan atau dari penelusuran Mas Asnil, dia tuh sering emang ngebikin konten kayak gini, apa ada sebuah kuncian gitu kepada bentar, Jokowi coba atau kita apa? cek ya. Jadi memang motif orang ketika membuat informasi palsu ini beragam ya. Ada yang lucu-lucuan kan, dia emang nggak sengaja atau nggak sengaja, nggak tahu, cuma sekedar nerusin atau nge-share ulang gitu kan. kalau dilihat dari gaya dia membuat informasi ini dia sengaja ini disinformasi ya, mengambil video orang lain digabung dengan Tambahin. video temuan emas di Sentul itu. Digabung, dan ini memang dia punya maksud sengaja untuk menyampaikan kabar bohong ini. Padahal kalau yang video yang di bawahnya ini kan emang dia lucu-lucuan kali ya. Lucu-lucuan, Yang di hanya untuk bawah. buat Terus AI gitu ya. Ada orang lagi yang apa namanya kurang dijaham, iseng menyatuin preskon apa namanya anggota Polri ya di atas, terus diganti, ditambahin apa namanya judul yang geruduk Bunker Jokowi yang lebih Iya. besar dari ini. Jadi motif dia bikin disinformasi ini bisa jadi kebencian ya. Kebencian, ada lagi motif karena ingin cari dolar, view di Facebook, di TikTok dan yang lainnya, misalkan ada motif itu. Nah, ini terindikasi motifnya bisa jadi dia nyari dolar, plus memang memanfaatkan kebencian gitu ya. Karena banyak sekali kan ujaran kebencian kepada Joko Widodo ini gitu. Si akun ini sering nih ngerekap ngebikin kayak gini nih di akun ininya dia. Di akun Dia atau akun ini kayak anonim dia. Di akun ini memang banyak bicara soal politik ya. Termasuk yang konten ini iya sama. Ada juga beberapa akun yang itu emang dia memproduksi niat gitu ya. Iya. Memproduksi konten yang sejenis ya, yang terindikasi hoax juga gitu. Dan indikasinya ya ini dia adalah cari dolar. Pencari dolar melalui Facebook Pro, itulah ini. Ya. Banyak. Aduh, kalau cari. Tapi kalau baca komennya, aduh, percaya, lebih banyak yang percaya. Cuman ada juga yang kemudian mempertanyakan medianya, yang di TikTok ini misalkan, hati-hatilah dalam nilai media karena yang bicarakan dan tulisan itu semuanya sudah hoax, rekayasa gitu. Nah, ada juga yang bilang, wah ini AI, udah bagus nih gitu. Tapi ada juga yang percaya, kira-kira komentarnya begini, saya setuju banget kalau dimasukkan ke sel penjara seumur hidup tanpa remisi gitu. Jadi dia percaya Jokowi kayak dibawa oleh polisi, dia percaya. Jangan percaya bang, ini hoax bang. Ini hoax. Maksudnya awalnya memang yang bikin di bawah tuh yang sebenarnya lucu-lucuan. Ini kalau masih zaman presidennya Jokowi, gue jadi komisaris kali ya, karena main di bank formasi ya. ini. Iya. Saya jadi Bismillah komisaris. Gitu. Jadi wakil komisaris juga deh. Oke, buat pemirsa Sobat Ainus dan pendengar Trijaya, soal apa namanya narasi geruduk bunker Jokowi yang lagi besar, polisi geruduk bunker, katanya ada bunker isinya 6.000 triliun. Itu nggak benar ya, kita pastiin hoax. Hoax. Nggak ada. Kayaknya nggak mungkin juga 6.000 triliun. 6.000 triliun. Di dalam bunkernya sebesar apa? Bunker seperti apa? Rumah pun mungkin ya. Iya, 74 kilogram emas saja yang ketemu di Sentul, bunkernya katanya gede katanya. Nah, tapi nggak tahu bunker kayak apa. Bunkernya gede berapa? Bukannya aja pakai mesin khusus kan, pakai gerinda kan. Iya, manggil dari Bogor tuh yang tukang kunci. Oke, lanjut yang kedua. Hoax atau fakta? Menteri Agama Nasaruddin Umar sebut korupsi boleh asal sesuai syariat. Hoax sudah. Pasti hoax ya. Hoax. Mana ada orang kejahatan dibolehin dan ada syariatnya, sesuai syariatnya. Jadi gimana Mas Anil? Awal mula ini kesekian kalinya
Kiai Nasaruddin ini diterpa hoaxnya sering sekali dia. Kenapa ya? Padahal ya di publik ya nggak terlalu neko-neko, nggak bikin masyarakat apa pernah ucapan aja kali ya, secara tidak mungkin dia pernah beberapa kali tuh. Iya, ada yang kemudian memenggal pidato atau ceramahnya dia gitu kan. Nah, ini kesekian kali Profesor Nasaruddin yang terkena hoax ya. Kali ini dia disebut menyampaikan kabar kalau korupsi itu secara syariah dan prosedur yang tepat ini. Jadi kira-kira ya boleh korupsi tapi sesuai syariah gitu. Itu gimana caranya? Itu logikanya nggak masuk sebenarnya. Nah, dari situ kita sebenarnya sudah bisa mencerna bahwasannya seseorang sekaliber Nasaruddin yang juga imam besar di Masjidil Istiqlal, di Masjid Istiqlal, rasanya nggak masuk akal ketika ngomong itu. Nah, dari situ ya pertama logik berpikir kita bisa mainkan gitu ya. Jangan sampai kita dipelintir oleh orang-orang yang sengaja bermaksud tidak baik gitu ya. Karena pasti ada maksud ketika seseorang membuat konten ini. Tadi kebencian, bisa jadi karena ideologi misalkan, bisa jadi karena ideologi beda partai, beda kepentingan politik gitu ya. Nah, itu sih kenapa kemudian ini kita bisa di awal menyebut ini adalah hoax. Kemudian, nah tentu kita tidak bisa menyebut ini hoax tanpa ada acuan dasarnya. Sebelum foto ini beredar, yang di postingan pertama itu ada ini dihapus ya. Ada wawancara fotonya, wawancara dengan Nasaruddin, seolah-olah bentuknya wawancara. Kayak itu lagi doorstop gitu kali ya? Iya, doorstop. Tetapi di situ ada jari tangan yang ternyata jumlahnya 4. Jadi tangan ini memegang mikrofon atau megang handphone, tapi jarinya cuma 4. Nah, itu kegagalan AI sebenarnya. Ada beberapa AI kalau kita gunakan mendeskripsikan seseorang dan dia menampilkannya, ada yang jarinya cuma nggak lengkap, ada yang 3, ada yang 6. Sehebat-hebatnya teknologi pasti ada celah yang dia gagal ya. Nah, dari situ wah ini benar adalah AI. Nah, itu kemudian ada juga sebentar, Nasaruddin pada tanggal 19 November 2024 pernah menyatakan korupsi hukumnya haram. Ya, 2024. Sekarang 2026. Nah, nggak mungkin pernyataan dia berubah dari 2024 sampai dengan 2026. Udah jadi menteri tuh. Udah Desember kan 2024. Ya, Desember udah belum lama 1 bulan. Nah, pernyataan ini kemudian juga dibantah oleh Tobib itu Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama. Bahwasannya menyatakan Menteri Agama dan Kementerian Agama tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti yang tercantum dan dinarasikan dalam video ini. Jadi tidak ada. Ini udah bantahan sudah ada. Secara logika berpikir juga nggak masuk akal. Ketiga adalah ada foto yang digunakan dalam pembuatan disinformasi ini juga terindikasi pakai AI. Jadi selain video dia juga bikin ini ya, kayak bikin apa tuh grafis, kutipan-kutipan yang bikin mungkin orang bisa gampang percaya gitu nih, kayak carousel kutipan Menak ngomong korupsi yang dilakukan secara syariah dan prosedur tepat itu aman. Terus di bawahnya tambah ada ex-menteri agama juga kan, Gus Yakut, sama ada satu lagi tokoh dari mungkin agama juga. Jadi kayak terniat banget bikinnya, ada video dan juga kayak carousel tambahan grafis kutipan gitu. Jadi kayak seakan-akan ini bener Menteri Agama ngomong ini terus dikutip jadiin grafis gitu, bikin orang makin, kalau yang literasinya nggak cukup bagus ya percaya aja. Maksudnya Menteri Agama nyebut korupsi sah gitu kalau dilakukan secara syariah. Mana ada namanya korupsi melanggar hukum, melanggar hukum juga pasti melanggar agama juga kan, dosa besar juga korupsi, menyusahkan banyak orang ya. Tapi kalau banyak koruptor dapat perlakuan istimewa, nah istimewa apa? Itu fakta kan? Itu fakta. Nah, kalau pencuri ayam sama-sama mencuri kan? Iya.
Kok masnya batuk kalau dengar begitu? Jadi, nggak mau lu nggak bakal diciduk bang. Minum bang. Jangan-jangan ada yang lu simpen nih bang. Iya. Jadi korupsi itu mencuri gitu ya. Iya. Sama dengan mencuri, maling gitu ya. Nah, sebenarnya kalau bisa sih koruptor itu dihapus aja, gantinya ya ke maling aja, disebut maling aja. Maling uang rakyat. Ya. Main maling uang rakyat. Nah, kemarin kan cukup tragis ya kita dengar ketika ada maling ayam digebuk sampai meninggal dunia dan meninggalkan anak yang sedih banget lihat videonya. Dia meninggal viral di mana-mana. Anaknya ini menjerit untuk memanggil bapaknya yang sudah tiada gitu. Dan dia dihukum sampai meninggal gitu. Ini koruptor banyak sekali yang dihukum hanya Kadang mirisnya ketika maling yang kelas bawah lah, kelas rakyat dihukumnya divonisnya banyak lebih lama tuh dibanding yang yang korupsi maling uang rakyat ratusan triliun, miliaran, tapi divonisnya malah lebih ringan. Vonisnya jadi kayak terbulak-balik lah. Walaupun yang di Bali itu kan gini, satu yang perlu kita ini. Ketika koruptor ditersangkakan, dia bisa mengajukan pra peradilan. Maling ayam nggak bisa. Pernah dengar ya sih? Walaupun bisa ya sebenarnya. Iya bisa. Pernah nggak sih? Maling ayam melakukan pra peradilan gitu kan? Mereka ya buang-buang waktu dan buang-buang. Ya hukum itu juga. Apa? Tumpul kemana? Ke bawah. Tumpul ke atas. Tumpul ke atas. Tajam ke bawah. Dan masih ya semoga hukum kita terus jadi lebih baik di era pemerintahan Presiden Prabowo. Amin. Aminin aja deh kan. Semua menteri-menterinya kerja benar, jabat-jabat juga udah takut korupsi. Hukumannya yang bikin takut orang-orang korupsi gitu. Kalau yang hukumannya masih segitu-segitu aja ya nggak ada yang takut-takutnya. Oke, kita labelin yang narasi kedua ini soal Menteri Agama Nasaruddin Umar sebut korupsi boleh asal sesuai syariat. Itu adalah hoax. Lanjut. Yes. Yang ketiga, hoax atau fakta pembakaran gedung DPR oleh demonstran saat dia beberapa waktu lalu ini ya. Gimana nih Mas Anjel yang ketiga ini ya? Hoax. Masih hoax ya? Hoax dong. Ini disebutkan bakar di depan DPR ya mungkin pernah. Ya, bakar di gedung DPR dulu. Tapi dalam beberapa hari atau sebulan terakhir kayaknya belum deh. Belum ada aksi pembakaran apapun pengetahuan saya ya di depan DPR. Ya. Nah ini kita cek dulu beritanya atau hoaxnya. Ya. Nah di sini disebutkan, salah. Suruh ngitung. Mana sih? Oh ya. Nah di sini diberitakan dalam sebuah konten di kontennya Facebook sorry. Nah di sini disebutkan gedung DPR itu dibakar pada tanggal 22-23 Juli 2026. Benar nggak sih gitu ya? Dan di foto ini kelihatan ya ada animasi gambar yang dibikin ya, digabungin dramatis gitu ya. Dramatis ada orang-orangnya banyak dan seolah-olah itu adalah foto yang kemudian ada captionnya. Dan kalau kita lebih teliti dan jeli, ini adalah AI juga ini. Dan berapa tadi pagi saya lewat gitu ya di DPR aman-aman aja gitu. Cuman ya pagarnya tinggi banget sih. Lebih tinggi pokoknya pagar dari mall-mall kemarin. Tapi diturunin kan udah. Yang mall. Ini mall diturunin. Yang DPR? Ya, yang kayaknya belum deh. Yang enggak lah, DPR. Di depannya ada pagar beton. Bisa dibikin tambah tinggi lagi. Berlapis-lapis lah pagarnya itu ada. Itu fakta bukan. Kalau pembakaran itu adalah hoax. Pagar DPR yang tinggi dan berlapis itu fakta. Emang kenapa tinggi emang kenapa? Ada yang baru loh. Apa? Baru. Tapi tiangnya masih ada. Itu fakta. Saya melihat sendiri. Yang duanya itu masih ada. Itu biasanya dimanfaatin sama teman-teman wartawan kan buat. Iya, ngambil gambar dari atas. Yang nggak punya drone, ngambil gambar dari atas. Sekarang itu nggak ada. Tragis banget ya. Saya juga pernah soalnya pola itu ngambil gambar di sana ya. Iya.
ngambil untuk ambil angle dari atas lah kalau Ya, itu ya, kan ya. lebih dramatis kita ngambil dari atas kan ngeliat kerumunan seperti apa. Benar. Nah, itu juga jembatan penyeberangan itu pengetahuan saya beberapa kali liputan demo di sana itu digunakan untuk evakuasi juga. Ya. Jika ada ricuh, tembakan air mata, karena dibawa pasukan. jika ada yang terluka itu dibawa ke atas nyebrang. Bisa langsung ke rumah sakit. Karena di seberangnya ada jalur lancar kan. Nah, tapi yang di sebelah depan GBK di depan Senayan itu udah penuh kan, sehingga susah untuk evakuasi. Betul. Nah, itu fakta. Tapi kalau gedung DPR dibakar pada tanggal 22 Juli kemarin itu adalah murni hoax. Nah, jadi terkait demo-demo yang lagi rame ya, katanya demo yang ada demo tapi nggak ada atau nggak ada demo karena nggak ada yang pemberitaannya di media-media. Terus tiba-tiba ada hoax soal gedung DPR dibakar, itu nggak benar ya. Maksudnya insya Allah negara kita di bulan Agustus ini tenang-tenang aja menyambut kemerdekaan hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 17 Agustus 2026 nanti aman-aman aja, nggak ada hal-hal yang perlu ditakutin di bulan Agustus, ya kan? Oke, soal gedung DPR dibakar saat demo adalah hoax. Oke, terakhir apa tadi tuh? Yo. Yang terakhir nih, Apa tuh? hoax atau fakta? Mendes Yandri minta warung di desa ditutup agar masyarakat semuanya belanja ke Kopdes, KDP. Gimana Mas Hasil? Hoax atau fakta? Hoax. Loh, pasti hoax. Jadi gini, program ini merupakan Koperasi Merah Putih itu diluncurkan untuk programnya program unggulannya Presiden Prabowo ya. MBG. Selain MBG. Nah, program ini diharapkan untuk menggerakkan ekonomi dan maksudnya itu dalam gerakan ekonomi dari prinsip itu. Ya. Nah, apakah ini untuk menutup warung dan toko di desa? Nggak logik. Jika itu tujuannya nggak logis, karena tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi. Nah, dari situ. Nah, kemudian ada sebuah postingan yang diklaim itu berasal dari Menteri Yandri Susanto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan itu dari gerak mulutnya sebenarnya itu kita bisa lihat itu adalah AI. Coba kalau diperhatikan dengan detail itu tidak presisi ya. Gerakannya itu kalau kita bicara itu yang gerak itu rahang bawah dominan. Ini sampai rahang atasnya juga gerak-gerak. Nah, kemudian saya coba browsing beberapa pernyataan Yandri ya, dan tidak ada satupun informasi yang menyebut ketika KDMP itu beroperasi di wilayah tersebut, toko di sana harus tutup atau ditutup, itu nggak ada. Namun ini menjadi banyak yang disampaikan atau beredar di publik gara-gara dulu kempleset lidah juga kan Yandri yang menyebut Alfamart, Indomart tutup. Padahal maksud dia adalah stop ekspansi di wilayah itu jika kemudian membangun lagi gerai baru. Jika sudah ada KDMP aja gitu ya. Nah, kepleset lidah itulah kemudian itu pun sudah diralat bahwasannya maksudnya itu adalah ketika ada KDMP kalau penambahan gerai Alfamart dan minimarket itu stop dulu. Itu penjelasan dia waktu memverifikasi itu. Karena itu kadung viral dan banyak yang nonton, yang punya akun FB Pro udah panen cuan dari view-nya. Nah, dibikin lagi lah informasi seperti ini. Dan ini adalah tujuannya mencari cuan untuk mendapatkan view gitu ya. Dan dia pintar memanfaatkan impact emang soal Koperasi Desa Merah Putih lagi banyak dibincangin lah soal KDMP ini kan. Dan kita cek faktanya itu nggak ada. Tapi Kementerian Transmigrasi ini juga membantah. Ya, dia bikin video juga, bikin bantahan bahwasannya itu tidak benar. Ada bantahan. Mendes Yandri menegaskan jika konten media sosial menampilkan seorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Nih konten balasannya dari Mendes.
kontennya ada, narasinya juga, teksnya juga ada. Ya. Dia membantah itu pada Jumat 31 Juli kemarin dan menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh kepolisian dan udah dilaporin ke kepolisian. Jadi pertama orang yang pertama kali nyebarin ini kedetek kan? Dia nyebarin di platform mana? Di TikTok, Di Facebook. Facebook. Cuman karena ini dia ngelaporin ke kepolisian, saya nggak enak diri menyebut akunnya kan. Oh gitu, ada dilaporin sama Mendes kan di sini dalam penjelasannya, Mendes melaporkan pelakunya ke polisi. Oh, ya langkah bagus juga maksudnya biar Jumat 31 Juli kemarin. Pernyataan unggah di TikTok dengan akun bla 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 lainnya itu tidak pernah memberikan pernyataan itu. Saya tidak pernah menyentuhkan pernyataan itu. Ya. Jadi pertama di TikTok, kemudian akun lainnya, dan Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh kepolisian. Nah kalau kayak gitu, yang udah-udah ya pengalaman Mas Asnil, ketika ada orang yang ngelaporin jadi korban hoax tuh, ada yang terjatuh hukum sih? Pada akhirnya di penjara. Ada kan? Ada vonisnya. Ada kan? Sudah ada undang-undang Iya. ITE, ada undang-undang ITE, kemudian ITE pasal 45 ayat 1. Setiap orang sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, itu udah kena pasal Pencemaran nama baik juga kali ya. Ya. Ada pasal pencemaran nama baik juga. pasal 45 ayat 2, ada 2 pasal nih berarti. Kemudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Jadi pendengar yang menyebarkan hoax itu ancamannya serius ya, 6 tahun. Ya. Kemudian denda sampai 1 miliar. Dan jadi langkah bagus juga ya untuk nyontohin nih, ketika ada korban ya berani sih speak up gitu, jangan dibiarkan aja nanti dia hilang sendiri. Langkah Kalau gini, kalau proses hukum itu ibarat kita ada kebakaran kan, ada yang membakar terus kita siram, besok ada yang membakar lagi, kita siram. ya. Jadi tidak menyelesaikan masalahnya, sama dengan kejahatan gitu ya. Alangkah baiknya sebelum terjadinya kejahatan kita sudah mengantisipasinya. Jadi sebelum ada hoax ini ya edukasi dulu lah. Kalau bisa kan teridentifikasi siapa pemilik dan segala macamnya, kasih edukasi. Membuat konten itu kan positif ya bagi ekonomi, karena itu bisa menjadikan ladang pendapatan dia gitu ya. Di tengah ekonomi sekarang kan bikin konten di Facebook terus dapat duit kan lumayan ketimbang dia melakukan kejahatan atau merugikan orang lain gitu ya. Nah kalau aku sih ya sudah kumpulin orang-orang ini, dibina, bikin konten beneran yang bagus, diedukasi sehingga dia bisa dapat cuan, bukan justru menyebarkan fitnah. Begitu. Kalau saya sih tidak sepakat ada pemidanaan. Dikumpulkan mereka, dibina, diarahkan gitu ya. Tinggal diidentifikasi aja, diedukasi sehingga dia bisa menghasilkan video yang bagus. Itu lebih baik. Ya. Jadi lebih bijak lah dalam berkonten lah ya. Maksudnya bisa banyak kan konten-konten, kita mau bikin apa, kita bisa explore dari video-video yang udah ada yang lucu-lucuan. Banyak juga lucu-lucuan, kuliner kan. Saya juga di Facebook tuh yang paling sering muncul ya kuliner itu orang-orang. Ya bisa kuliner, bisa apa. Kalau mau politik ya tidak ada masalah, asal tidak mencemari nama orang. Tidak informasinya sahih ya, tidak kabar bohong gitu ya. Misalkan sekarang ada apa informasi politik hari ini? Apa? Ayo. Itu tuh. Nah, misalnya terkait dengan bikin konten Jampisus ya. Oke saja misalkan bikin kontennya tentang Jampisus itu kerjanya ngapain sih gitu. Ya, siapa yang ringan-ringan aja gitu. Jampisus yang terkenal dia dari tahun ke tahun gitu. Apakah pernah daftar jaksa-jaksa yang menjadi terpidana korupsi misalkan, itu juga konten yang menarik. Ada banyak sebenarnya yang bisa dikulik. Oke, materi yang terakhir ini soal Mendes Yandri minta warung di desa ditutup agar masyarakat belanja di Kopdes. Kita pastikan hoax.
Hoax. Menjelang maghrib kita telah membedah berapa narasi yang udah kadung viral tapi belum tentu kebenaran dan dipastikan hoax semua. Buat Sobat iNews dan pendengar Trijaya untuk tetap bijak dalam bersosial media. Kalau mau ya bikin konten yang positif, menghibur, dan tidak malah menjadi fitnah atau berita bohong yang terus disebar demi kepentingan pribadi gitu. Dengan konten-konten yang positif kan banyak orang juga bisa tercerahkan, mendapat inspirasi gitu. Si bijak banget tuh ya dia di. Oh iya. Calon pimpinan. Calon redaktur eksekutif. Amin. Produser eksekutif. Amin. Di edisi spesial ini kalian saya mengucapkan permohonan maaf. Maaf ngapain ini? Selama memegang podcast Viral Tapi Hoax selama berapa episode? 100 episode dari 23 Oktober 2023. Mudah-mudahan podcast Viral Tapi Hoax tetap menjadi teman pendengar Trijaya untuk pengen tahu informasi yang mana sih hoax, mana yang benar-benar fakta, biar nggak keliru dalam menyaring berita-berita lah atau informasi. Tetap berjaya Viral Tapi Hoax sampai nanti selama-lamanya lah. Tunggu, kita rekam dulu. Ulang lagi. Semoga Viral Tapi Hoax tetap terus mengudara sebagai salah satu podcast yang memberantas para pembuat hoax dan kabar-kabar bohong yang nggak sebanding sih. Kita ngedebang cuma 5-6, tapi yang setiap hari yang hoaxnya lebih banyak dibanding berita-berita faktanya gitu. Terima kasih Mas Asnil. Sama-sama Bung Purkon. Viral Tapi Hoax kurang lebih 3 tahun dan edisi terakhir nih. Ya enggak, tetap masih ada Viral Tapi Hoax tetap mengudara di Trijaya dan YouTube official iNews dan juga YouTube Trijaya bersama host yang lebih kece nanti ke depan, lebih fresh, lebih muda. Saya kan cuma host dadakan, darurat yang biasanya di balik layar buat menyajikan materi-materi hoax yang penting dan wajib dibedah. Jadi apa kesan dan pesannya terakhir? Tadi itu ya pesannya. Semoga Viral Tapi Hoax tetap berjaya. Oke. Jaya. Cek fakta dulu baru bicara. Gitu kan ya? Iya. Slogannya? Iya. Benar. Oke, terima kasih Mas Asnil. Terima kasih. 100 sukses selalu di tempat baru. Tetap saya bakal main-main ke sini, bakal sekali-kali 2 kali bisa jadi host tamu lah. Untuk menemani pendengar dari Trijaya dan Sobat iNews. Akhir kata, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaya Viral Tapi Hoax. Jaya.